Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengukuran sudut dengan subbab, yaitu menggambar sudut. Nah, dalam menggambar sudut ini kita sudah ditentukan besarnya, ya, besar sudutnya itu berapa, sudah ditentukan. Nah, contohnya adalah sudut yang akan kalian gambar adalah sudut PQR yang besarnya 45 derajat. Langkah pertama, buatlah garis lurus sepanjang PQ. Nah, kita pertama buat garis lurus terlebih dahulu. Kita beri nama garis P sampai garis Q. Selanjutnya, langkah kedua yaitu letakkan titik pusat busur pada titik Q. Nah, ini garis yang tadi kita sudah buat. Setelah itu kita letakkan titik pusat busur pada titik Q. Nah, titik pusat busurnya adalah yang Bu Guru lingkari. Ini namanya titik pusat busur. Selanjutnya, langkah ketiga, buatlah titik R pada angka yang menunjukkan 45 derajat dari titik P. Nah, ini tadi yang kita paskan titik Q dengan titik pusatnya. Sekarang kita lihat dari angka 0 sampai ke angka 45. Kita cari, ini di sini ada angka 40 derajat. Kita menggunakan sudut skala bawah ya. Ini 40, 41, 42, 43, 44 dan 45. Maka titik 45 adalah ini yang di titik merah. Kita beri tanda R. Selanjutnya, langkah keempat yaitu ambillah busur dan tariklah garis lurus dari titik R ke titik Q. Nah, ini tadi kita sudah tentukan titik 45 derajatnya di mana, lalu kita tarik garis dari titik R ke Q. Dari titik R ke Q. Nah, maka jadilah sudut PQR yang telah ditentukan derajatnya atau besarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat video bagaimana langkah menggambar sebuah sudut. Berikut videonya. Baik, langkah pertama dalam menggambar sudut yaitu kita siapkan dulu busur derajatnya. Yang pertama, setelah itu kita buat garis lurus. Nah, kita buat terlebih dahulu garis lurusnya. Nah, ini garis lurusnya. Kita namakan garis lurusnya adalah garis lurus PQ. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita letakkan titik pusat busur pada titik Q. Nah, ini titik pusat busur kita letakkan pada titik Q. Kita sejajarkan. Setelah itu, langkah selanjutnya, karena kita mau buat sudut 45 derajat, maka kita harus buat titik terlebih dahulu pada angka yang menunjukkan 45 derajat. Nah, ini Bu Guru perbesar, kita bisa lihat di sini. Ini angka 40, kita pakai sudut bawah. Ya, di sini angka 40. Kita hitung dulu satu persatu dari 40, 50, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ini 45 kita beri tanda titik di sini. Udah. Setelah kita beri tanda titik, kita tulis dulu ini adalah titik R. Nah, setelah itu baru kita tarik garis lurus dari titik R ke titik Q. Baik, seperti ini. Inilah bagaimana langkah dalam menggambar sudut. Baik, itu tadi langkah-langkah atau cara dalam membuat sudut dengan atau pada saat
sudutnya sudah diketahui. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sudut baru, yaitu sudut-sudut dalam segitiga dan segi empat. Nah, apa itu sudut dalam? Sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam suatu bangun datar. Nah, pada jumlah ketiga sudut pada sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu sudut-sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sudut dalam pada segitiga siku-siku, yang artinya adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua ada segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, terakhir yang ketiga ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya yaitu lebih dari 90 derajat. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu yang pertama soalnya adalah tentukan besar sudut ABC. Nah, itu soalnya ya. Tentukan besar sudut ABC. Nah, simbol ini yang Bu Guru tandai ini itu dibaca dengan sudut, jadi sudut ABC. Nah, ini gambarnya dari segitiga ABC. Ada dua sudut yang diketahui. Nah, sudut ABC ini yang mana? ABC berarti yang ditanyakan adalah sudut B yang Bu Guru lingkari ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah besar sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu ketiga sudut tersebut. Sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah dengan sudut CAB sama dengan 180 derajat. Ditanya adalah sudut ABC, jadi 180 dikurangi sudut CAB tambah sudut BCA. Nah, sudut CAB yang mana? CAB berarti yang 70 derajat, sedangkan sudut BCA adalah yang 30 derajat. Maka kita masukkan dalam rumusnya. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. 70 ditambah 30 adalah 100. Jadi 180 derajat dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Jadi sudut B adalah besarnya 80 derajat. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan besar sudut X berikut. Nah, ini sudut X yang ditanyakan. Ini sudut Y-nya 110 derajat, sedangkan sudut Z-nya 35 derajat. Nah, seperti tadi, ketiga sudut jumlah besar sudut pada segitiga 180. Jadi sudut X sama dengan 180 derajat dikurangi 110 ditambah 35 derajat. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu sudut yang diketahuinya, yaitu hasilnya jadi 145 derajat. Kita kurangi dengan 180 derajat, maka hasilnya adalah 35 derajat. Itulah besar sudut X. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu sudut-sudut dalam segi 4. Nah, bidang segi 4 ini memiliki 4 sudut. Jadi, jumlah keempat sudut ini pada segitiga adalah 360 derajat. Nah, contoh dari bangun segi 4 adalah seperti berikut. Nah, ini sudut-sudutnya ada 4. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung besar sudut dalam bidang segi 4? Sini ada bidang segi 4-nya dari sudut A, B, C, dan D. Nah, dari 4 sudut ini kita jumlahkan, lalu sama dengan 360 derajat. Ketika semuanya sudah dijumlahkan, besarnya 360 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar sudut D? Nah, ini adalah sudut D-nya yang ditanyakan. Di sini sudah ada 3 sudut yang diketahui,
Jadi rumusnya adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Jadi kita masukkan ketiga sudut yang sudah diketahui tadi. Sudut A 112 derajat, sudut B 78 derajat, dan sudut C 76 derajat. Nah, kita jumlahkan dulu. Yang ditanyakan adalah sudut D. Kita jumlahkan dulu ketiga sudutnya yang sudah diketahui, jadi hasilnya 266 derajat. Nah, untuk sudut D adalah 360 derajat dikurangi 266 derajat sama dengan 94 derajat. Itu tadi besar sudut D-nya. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini ada ketiga sudut yang diketahui, 105, 75 derajat, dan yang ditanya adalah sudut B. Sekarang kita perhatikan di sini ada satu sudut yang hanya ditandai dengan simbol. Nah, simbol ini besarnya adalah 90 derajat. Maka kita jumlahkan dulu ketiga sudut yang sudah diketahui ini, yaitu 105 derajat ditambah 75 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Lalu kita kurangi 360 derajat dikurangi 270 derajat, maka hasilnya B sama dengan 90 derajat. Baik, itu tadi materi pelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan melakukan review pembelajaran. Pelajaran apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Yang pertama yaitu menggambar sudut. Dalam menggambar sudut itu tadi ada langkah-langkah yang sudah kalian pelajari. Selanjutnya yang kedua yaitu sudut dalam segitiga. Nah, sudut dalam segitiga ini ada 3 sudut, yang ketiga dijumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat. Selanjutnya ada sudut dalam segi 4. Nah, sudut dalam segi 4 ini memiliki 4 sudut, dimana ketika dijumlahkan akan menghasilkan besar yaitu 360 derajat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.